Walaupun rojo lele, walaupun beras Cianjur, ada gabah nggak? Ada. Suka ada nggak pasir kecil? Ada. Suka ada nggak padi yang masih utuh? Ada. Rezeki yang kita terima ada hak orang lain. Makanya jangan koret-koret, berbagi dengan orang semakin melimpah ruah rezeki yang kita terima. Begitu Nur Hayat. Rezeki cengkal, saya tahu nggak cengkal Nur? Enggak. Pedagang saya. Jadi saya jualan brok banyak yang ambil barang dari saya, kadang ambil lagi gitu seperti itu. Diatur. Makanya salah di kita mah banyak begini. Ngaji RW disuguhin kue, kata tetangganya enak banget kuenya. Katanya yang punya rumah, iya dong siapa yang bikin? Gue gitu loh. Giliran dimintain resep, saya tanya Anda, dibagi apa kagak? Alasan dia ini kue jualan saya. Kalau dibagi semua resep saya nggak laku. Ini salah pola berpikirnya. Yang wajib bekerja berusaha di alam dunia semua makhluk Allah termasuk Nur, termasuk yang lain. Bukan karena apa? Karena bukan rezeki Nur. Contoh, saya mau makan. Begitu saya sendok, apakah rezeki saya? Belum tentu. Siapa tahu susu saya lari, sikut saya ketebuk, tumpah. Bisa aja kan? Nggak jadi. Jadi nggak jadi makan. Contoh, saya beli makanan buat bekal di mobil. Begitu lampu merah, berhenti kan lama. Sebelah kiri ada emak-emak muda, bangsa 45-an. Di gerobak, bawa anak perempuan 2, 3, 4 tahun. Pakai jilbab. Kita nggak tega, ya Allah gue mau main di mobil pakai AC. Ada sopir, gue tinggal bobo aja, tinggal duduk. Makanan banyak, nggak tega. Dikasih makanan ini mobil nih Bu. Kasih, brok. Semua yang saya belanja segini pun bisa saya makan. Rezeki dia. Saya tanya, apakah Anda selama dagang setiap hari tidak laku atau sekali-kali doang? Jawab dengan jujur. Kadang kala. Makanya ini dunia berfluktuasi, kadang di atas, di samping, di bawah. Bersyukur dengan apa yang ada. Jadi jangan-jangan kalau misalnya dikasih laku tapi sakit-sakitan gitu. Nggak apa-apa Nur, tenang aja. Ma, tapi ada doa khusus gak sih Ma kalau dalam usaha supaya dagangan laku gitu gimana Ma, ada nggak? Nih, senyum yang banyak. Kemudian dagangan yang segar. Kalau dagangan sayur, tempatnya bersih, jangan judes, jangan galak. Jangan sebel sama orang, ramah sama pembeli. Begitu Nur. Tapi saya nggak galak kok. Iya. Iya. Orang senyum. Tapi saya tanya, Anda makhluk apa kholik? Makhluk. Makhluk. Oke. Anda yang dicipta apa yang mencipta? Dicipta. Oke. Anda merasa bahwa Anda makhluk Allah bekerja hanya sendiri apa dengan orang lain? Sendiri dengan orang lain. Makanya mikir orang juga punya hak. Jangan iri. Ini yang salah. Perbuatan setan. Wala tatamannau. Ya, jangan iri dengan orang lain. Mohon karunia kepada Allah. Atau maaf, barangkali kalau rezeki lagi banyak sedekahnya kurang. Gitu Punten, ya Ma. saya hanya bicara karena sedekah ini menentukan rezeki kita. Makin banyak sedekah, makin banyak melimpah ruah rezeki yang kita terima. Wa suku min hayatu layak kasib. Rezeki dari ada yang tidak pernah kalian duga. Jangan-jangan selama ini kalau laku kurang sedekah. Okay. Bagaimana? Jawaban Anda? Iya apa Iya. Kayaknya ke situ. Kalau udah laku pulang. Saya tanya, sehari semalam berapa dagangan Anda kalau laku semua? Pemasukan berapa? Satu hari. Uangnya. Kalau lagi sepi dapatnya berapa? Oh, 150. Kalau lagi rame? 500. Bisa sampai 500. Bisa. Oh, bisa 3 Kalau habis semua? Iya. Oh iya. Ya, saya tanya. Dari 500 Anda sedekah kepada fakir miskin, orang tidak mampu, keluarga Anda, orang tua, mertua, sabaraha. Jawab, ini menentukan loh. Ya. Saya tidak bercanda, Bu. Dengan kita banyak berbagi, banyak bersedekah, banyak yang di luar akal sehat. Rezeki luar biasa banyak. Punten. Karena Anda bertanya kepada saya, njeh ngono? Nggih. Nurhayati. Saya bisanya cuma njeh ngono.
Assalamualaikum Jadi warahmatullahi ditambah, wabarakatuh. ditingkatkan sedekahnya. Ya. Oke, Nur? Oke. Ya. Jangan iri sama orang. Nah, coba kalau jualan sayur gimana? Sayur gitu coba. Sayur bayam, kangkung. Gitu. Itu yang kata dokter kena Cesi. kolesterol semua tuh, Pak. Oke, terima kasih Bu Nurhayati ya. Mudah-mudahan rezekinya makin mengalir ya. Amin. Yuk, udah salam ya tadi ya. Mah, berarti kita tuh harus membiasakan untuk sedekah, tidak menunggu kaya dulu, tidak menunggu untung dulu. Begini, yang namanya sedekah ibaratnya punten. Kalau kita beli beras, walaupun beras Cianjur, walaupun beras rojo lele, saya tanya, ada nggak gabah? Ada. Balik lagi, ini lagi ngobrol tadi. Kita beli beras, walaupun rojo lele, walaupun beras Cianjur, ada gabah nggak? Ada. Suka ada nggak pasir kecil? Suka ada nggak padi yang masih utuh? Rezeki yang kita terima ada hak orang lain. Makanya jangan koret-koret, berbagi dengan orang, semakin melimpah ruah rezeki yang kita terima. Begitu Nurhayati. Ya. Oke. Buka rezeki dengan memberikan sedekah ya, Maya? Ya iya. Oke. Siapa yang mau nanya? Udah sekarang Ibu berdiri. Yakin mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari Majelis Taklim Muslimat Raudhatul Jannah Bojonggede Bogor. Tanya Mama. Tanya Mama yuk. Tanda-tanda deg-degan. Mama tanya ya Ma. Ya. Ini gini Ma, kalau menghadapi suami yang kurang bersyukur. Misal, Kayak gimana misal? Misalnya mendapatkan istri sebenarnya lebih bersyukur istrinya misalkan solehah, istrinya Sombong gua misalnya Ma, sombong Ma. Sombong nih Ma. Ngerasa dirinya solehah. terus Miati. niat baik misalnya ibadahnya bagus. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun dia nggak merasa baik dan nggak merasa bagus, tapi suaminya ini galak. Suaminya ini galak, terus menghadapi istrinya itu selalu marah-marah terus. Nah, Padahal istrinya solehah. Masya Allah. Ipan, nggak tinggali alisnya hampir nyatu. Cok naon langsung Miati. Begini punten ibu, yang namanya rumah tangga jangan Anda berharap suaminya ganteng, pinter, sayang, sempurna, istri sempurna. Tidak ada Sumiati. Makanya Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahan. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pakaian fungsinya banyak. Satu, memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Ibu pergi ke sini ke MNC, pakai baju keren kan? Coba kalau ibu pakai daster, deng-deng kuluh, pede nggak dulu ke sini? Memberikan pengaruh psikologis. Dua, yang namanya pakaian Sumiati itu adalah menilai sosial dia, orang kaya, orang miskin. Dari baju kita bisa lihat. Yang ketiga, pangkat jabatan. Pak Lurah dari bajunya, Pak Camat, PNS dari bajunya kan. Itu mah tentara. Itu mah kolonel. Itu mah jenderal. Yang ini mah tengjen. Nah, ketangannya Pak Jenderal. Masya Allah Bu, itu adalah pangkat. Yang selanjutnya yang namanya pakaian itu Sumiati menutupi kekurangan pemakainya. Makanya saling. Nggak mungkin suaminya baik banget, bininya baik. Justru ujian buat bini. Sanggup nggak punya laki kayak gitu? Oke. Orang yang soleha. Jadi kayak begitu. Jadi kalau menghadapi suami yang galak itu harus gimana mah? Hadapi, ya Allah, berarti saya yang sanggup ngadepin suami kayak dia. Banyak berdoa, tiap soleha, tiap Sumiati bikin makanan, ya Allah mudah-mudahan lunak hatinya. Atau punten,
ketemu orang, lihat background orang. Mungkin emaknya tukang marah-marah. Mungkin bapaknya tukang marah-marah. Mungkin ini anak kalau pengen mainan lagi kecil, belum dibeliin kalau tidak marah-marah. Begitu dia marah-marah, emak-emaknya dibeliin. Jadi dia merasa puas. Artinya gue mengalahkan orang harus dengan marah-marah. Itu Sumiati, mengerti kondisinya. Begitu orang soleh. Saran saya, Anda tetap yakin ini ujian dari Allah. Dan hanya saya yang bisa mengatasinya. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan lihatin dia, lihatin saya. Ini pelopok kotor nih. Jadi dengerin saya ya. Ini ujian dari Allah buat Sumiati. Insya Allah bisa. Jadilah orang tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. At-Tolak ayat 2. Seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Insya Allah pahala asal sabar. Oke. Kalau mau dikasihkan takutnya ada nggak kepuasan apa gitu Maya. Makanya dicari, mama bilang tadi ada sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Gitu. Mah, kalau suami nonjok boleh nggak istri nonjok balik? Boleh kalau gua mah. Emang gua sansak buat tonjok-tonjok. Gua mah nggak terima. Makanya saya bersyukur suami saya mah tidak pernah nonjok dan nggak bakal nonjok. Gelut bodoh gitu mah. Lawan kalau gua mah. Oh gitu. Punya hak bela diri. Ngapain punya laki jadi bonyok, tekor. Bener nggak Bu? Ibu setuju sama dia? Oke, Sumiati mah ngomongnya launanya. Iya, kayak orang belum sarapan. Begitu Sumiati. Terima kasih, Coba Ma. dicari solusinya. Sumiati cariin masalah apa yang kira-kira dengan Terus lagi kalau suami Sumiati punya sahabat tanya ngadu apa tentang saya. Iya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kalau begitu lanjut lagi, siapa mau nanya? Oh, di pasar bikin alisnya sebelah tadi. Iya gitu. Silakan di sini, berdiri. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nurhayati dari Majelis Taklim Al-Babur Rasul Wal Hidayah Pangalengan, Bandung. Ya. Mangga. Ayo tanya Mama. Salah. Ayo. Tanya Mama yo. Tanya Mama yuk. Tanya Mama Balik yo. deui. Yo. Ayo. Saya teh punya anak, ya 2 udah pada dewasa, belum punya jodoh gitu. Orang lain udah punya jodoh. Umur udah berapa punya aja cucu. anaknya? Udah umur 25 sama 21. Laki-laki. Cewek apa perempuan? cowok? Yang satu cowok, yang satu cewek. Yang 25 laki-laki, Ya. 21 perempuan. Ya. Belum nikah. Yang Titin tanyakan. Ya, orang lain tuh punya cucu gitu. Ya, yang lainnya tuh udah punya cucu, tapi ini tuh Titin belum. Anaknya dari 2 belum ada yang nikah. Belum. Oke. Terus yang tanya adalah Yang pertanyaannya itu teh takdir buat saya atau kurang ikhtiar. Bu, Sen. boleh jadi kurang ikhtiar. Kalau seandainya seorang lelaki kayak seorang perempuan pengen cepet dapat jodoh, bergaul dengan orang-orang yang seumur dia. Kalau pengen beli emas di toko emastin, kalau pengen beli berlian di toko berlian, benar apa benar? Kalau pengen punya suami, punya si yang baik, di tablik akbar, di masjid, di musola, di pesantren, terbuka hati kita. Ini mah belum dapat jodoh Allah. Kalau udah takdirnya jodoh datang sendiri, usaha dong. Senyum. pinggir jalan Ini mah senyum-senyum. pengen dapat jodoh judes. Di kamar terus. Saya punya teman kuliah. Kalau cowok deket sama dia, apaan sih? Lu kayak lengkuas muka lu. Kayak jahe gitu, Pak. Bumbu dapur dicarekan. Terus. Masya Allah, lama dapat jodohnya. Begitu dapat jodoh, punten dalam tanda kutip, nggak ada ganteng-gantengnya gitu kan. Bukan menghina Allah, bukan. Ini kenyataan. Makanya jangan menghina orang lain. Karena orang Sunda punya peribahasa, jelema anu sok moyok ka oyok. Ibu ngerti orang Jawa?
Kalau menghina orang, kita akan terhina. Makanya jangan moyok, jangan ngatain orang. Punten. Ada kriteria, ada tata cara berusaha. Kenapa? Punten. Saya ini hanya anekdot. Jangan diambil hati, cuman contoh. Saya bandingkan yang namanya perempuan ibarat bola. Ipan terang bola? Bola, iya. Ketika perempuan usia 20 sampai 30 ibarat bola kaki. Tuk, tuk. Yang ngeberebutin berapa orang? 11 kali 2. 22. 30 sampai 40. Yang namanya perempuan seperti bola voli. Berapa orang? 6 kali 2. 12. Perempuan usia 40 sampai ke sono. Ibarat bola golok. Tung. Dilempar jauh. Ini gambaran. Makanya jangan sombong lagi muda. Titik. Sekali lagi, jangan menutup diri, tapi berusaha untuk mendapatkan jodoh di jalan yang Allah ridhoi. Makanya cara begitu. Cuman jangan memaksa. Matahari terbit jam 2 malam, belum waktunya. Minta yang terbaik. Kata Allah, bukan kata saya. Begitu Tintin. Apalagi sekarang banyak ada aplikasi, ada biro jodoh syariah gitu, Ya, cuma ya di jodoh-jodohkan bisa mungkin. Iya. Gitu. Ya. Tur nuhun Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mama jadi kayak dia kagak pantas ya kan? Kayak lagi Tidak tipes sesuai Mama body. kok gitu. Mama sakit gitu Mama. Sigan jelema bengek ya. Lagian Ibu usia 21 sama 25 zaman sekarang mah masih muda segitu mah. Iyalah, Iya. terlalu awal. Iya. Terlalu awal. Tenang aja. Saatnya tiba yang terbaik. Oke kalau gitu. Udah Oke. Bu, tapi kalau ngomongin masalah takdir pembahasannya harus panjang sekali. Panjang dan santai. Ya, dan itu ada hubungannya dengan ketawidan kita juga Maya. Waktu kita terbatas 1 Iya. jam. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ada pembahasan lebih jauh lagi. Tapi Ya. untuk hari ini waktu sudah habis, Mama jangan lihat kue semprong terus. Mama pengen ini, takut Iya, sama iya. Ipan nggak dibagi. Iya, iya. Kita doa dulu mungkin, Ma. Ipan, kue apem. Apem. Ma nggak sadayana sama Ipan. Ini resep kena apem. Silakan, Bapak. Doa, Ma. Cenah alhamdulillah gaduh apem ipis, lami-lami amun 2 jadi kandel. Namina naon? Ibu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sadar sebagai makhluk ya Allah,